Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah. Di sini gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan dan seluruh koordinator pelayan-pelayan Tuhan. Siapapun yang hadir di sini. Saudara bersukacita? Amin. Kita buka Alkitab karena sudah hampir jam 3. Kalau yang ibadah jam 2, ayatnya jangan banyak-banyak. Saya lihat saudara kalau saya bilang ayatnya jangan banyak-banyak, mukanya langsung cerah semua. Terus ada yang ngangguk, betul Pak, betul. Ya. Ayo, Matius pasal yang ke-9. Saya mau difoto. Ayo. Oke. Saya senang loh kalau difoto. Ada yang mau foto saya lagi? Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dapat semua? Kita boleh baca sama-sama? 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Saya nggak tahu apa yang ada di hati dan pikiranmu datang beribadah. I don't know about your motivation yet. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan kita itu mampu menjawab apa yang menjadi kegelisahan itu. Amin, saudara. Yang saya tahu juga Anda bukan datang untuk untuk hamba Tuhannya. Anda akan jadi kecewa. Benar. Datang untuk seseorang gitu. Anda akan jadi mengharapkan sesuatu. But if you come to the one and only, yaitu Yesus, pasti pulang gak kecewa. Enggak. And orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mendapatkan sesuatu, pasti. Amin. Saya baca Injil, saya belum pernah lihat ada orang yang datang kepada Tuhan terus pulang tidak dapat apa-apa, even ya, atau bahkan seorang pemuda yang kaya itu tetap dia dapat sesuatu. Apa? Dia dapat jawaban. Karena dia mau terus, Yesus bilang, "Kau mau sempurna, you want to be perfect." Dia bilang, "Yes Lord." Nah, 5 hal. Pulang ke rumah, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, datang ke sini dan ikutlah aku. Tetap dia dapat jawaban. Dia dapat jawaban. Meskipun dia pulang dengan sedih karena hartanya banyak. Tapi at least ya, he got the answer. Nah, saudara semua di sini pasti akan mendapatkan jawaban yang hebat dari Tuhan. Jawabannya cuma satu, as long as Anda punya respon saja yang baik. Respon saja yang baik tentang Tuhan, tentang firman-Nya, tentang gereja, tentang segala sesuatu message yang dari Tuhan, pasti pulang dengan hebat. Sahabat saya hari ini masih terbaring di rumah sakit, sudah 20 hari lebih. Bapak Pendeta Muhammad Reza Solihin, dia terkena pankreas. Waktu dia kena hanya di pencernaan dan dia rasa sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di depan rumah. Selama 2 hari dia pikir bahwa itu adalah usus buntu. Tapi ternyata dibawa pindah ke rumah sakit yang lain di Pondok Indah, di Bintaro, Pondok Indah. Dan ternyata dicek and recheck pankreas. Dan pankreas itu sudah keluar cairan dan menjalar kemana-mana. Can you imagine? Orang yang sehat,
bulak-balik ke gymnasium. Perutnya, bodinya lebih bagus dari saya. Kalau dia udah hampir terbentuk, saya sudah menjalar kemana-mana. Gitu. Sehingga akhirnya ditidurkan oleh dokter. Dia berontak. Diikat. Dan dibius demikian rupa. Wow. Saya sempat masuk, diizinkan berhadapan dengan dia ada di ICU. And I can see him, he see me gitu. Saya tanya, saya nangis. Tuhan, what's happened to him? What's the matter with him? Bukankah dia melayani Engkau? Satu. Bukankah dia sudah pindah dari kepercayaan yang lain? Mengikut Kristus. Dua. Bukankah dia sudah menjadi hamba-Mu? Tiga. Bukankah dia sudah setia puluhan tahun? Empat. Yang kelima, 6, 7, 8, Anda jawab aja sendiri. I cried. Saya lihat, aduh, kenapa? Boleh dong saya tahu. Saya nggak dapat jawaban. Pulang di mobil dengan istri dan anak-anak, saya juga nggak dapat jawaban. Malam tidur tepat jam 3. Saya dibangunkan Tuhan dan saya dapat itu vision. Dan saya ke kamar mandi terus saya doa di situ. Hampir jam 4 saya kembali lagi ke tempat tidur. Nah ini jawaban Tuhan. Tuhan bilang begini, Reza Solihin urusanku. Amin saudara. Tapi how about you? Maksudnya saya, di tengah-tengah ketidakberdayaan dia suka. Dan mungkin salah satunya adalah dia ingin ngomong sama istri, sama anak-anak, sama jemaat. Kalau saya ada di situ mungkin saya juga mau ngomong. Saya mau ngomong sama istri saya, Ma, itu tanah di Kelapa Gading dekat Mall 3 jangan dijual. Mungkin dia tanya, kenapa Pak? Karena bukan tanah kita. Gitu. Dan saya akan ngomong banyak. Tuhan bilang begini, oleh sebab itu yang saya dengar. Selama engkau hidup, muliakan aku. Yang kedua, banyak waktu untuk bersyukur. Banyak waktu untuk keluarga, untuk Tuhan. Itu. Jadi no wonder kalau saudara hari ini boleh berkumpul di sini, bagus, bagus. Panas itu urusan ke-6. Tuh ada telepon dari Pak Reza kali itu. Orang kalau beribadah susahnya setengah mati. Ada teman papa saya umur 94 sudah. Dia sakit kanker darah. Dipegang sedikit aduh, jangan pegang. Saya aja kaget gitu. Baru dipegang dia udah begitu. Terus dia teriak, siapa yang bisa sembuhin aku? Siapa yang bisa sembuhin aku? Siapa yang bisa sembuhin aku? Aduh tolong, siapa yang bisa sembuhin aku? Triliun. Buat apa dong duitnya? Udah dokter bilang, stadium 14++. Kerja setengah mati dari muda sampai tua. Ujungnya cuma, jangan sentuh aku. Look at you. Duduk nempel-nempel, betul? Kalau sebelah cewek cantik, sentuh aku terus. Masih bisa nempel. Pak, ini yang baju hijau ya? Itu anaknya? Iya. Oh bukan. Jadi ketemu di sini. Saya mau katakan buat Anda, masih bisa nafas. Amin. Ada seorang ibu, malam-malam WA saya, Pak, mana yang lebih penting? Baca Alkitab atau doa? Aduh, ampun deh. Mau jawab takut salah.
mau salah, emang juga nggak mau salah gitu. Saya diamkan aja. Terus gini, Pak cepetan dong jawab. Saya mau tanya, ibu siapa? Pasti dia bilang, Bapak nggak kenal saya. Saya kenal Bapak. Yang dikenal harus jawab gitu. Diamin aja lah. Pagi-pagi Tuhan kasih jawaban, aduh indah. Pagi-pagi saya langsung WA dia. Bu, mana yang lebih penting? Tarik nafas atau buang nafas? Ayo. Betul nggak? Ayo. Dia jawab gini, Bapak paling bisa. Saya jawab, ibu yang paling bisa. Ayo Bu, jawab. Bapak duluan dong. Ini saya udah jawab. Sekarang saya mau tanya sama ibu, mana yang lebih penting? Terus dia bilang, dua-dua lah Pak. Ya iya udah. Baca Alkitab sama doa sama-sama penting ya Dek. Ya Dek. Ini Ade liatin saya terus. Adenya ya. Kamu nanti jadi seseorang yang begini. Manis, cantik, ibunya ya. Bapaknya mana? Ya? Kalau memang bapaknya suka, itu jawabnya suka nggak jelas. Bapaknya yang kacang. Mana? Kacang. Ya oke lah. Saya tahu di luar kota gitu ya, tapi suka gitu ya. Mama ya. Terus ibu ini bilang, iya Pak, iya dong. Coba saya tanya Anda, mana yang lebih penting? Anda boleh tarik nafas, jangan buang. Bebas Anda. Jangan buang. Mati bos, matilah. Ya, atau Anda buang nafas. Jangan tarik, mati juga bos. Lihat Tuhan kita yang hebat, perkasa dan sempurna. Dia korbankan hidupnya cuma buat saya dan Anda. Untuk bisa tarik nafas dengan baik. Bahkan nanti akhir hidup kita diselamatkan sempurna itu. Masuk kerajaan surga, kita ketemu lagi Bu. Adik ketemu lagi. Cuman gak posisi Om Yohan khotbah, enggak. Om Yohan mau khotbah apa di surga? Kita buka kitab Yosua berdiri, gue udah ada di sini. Nggak usah komentar gue ada di sini. Gue lebih hebat ceritakan kitab Yosua daripada lo. Oh iya maaf Yosua. Jadi kalau Anda ibadah di sini, keren-keren pelihara itu dengan baik. Benar, ya Dek ya. Kalau mama gini, kalau mau keluar kota sama papa jangan mah. Anterin dulu aku ke gereja, ya. Tepuk tangan dong Dek, tepuk tangan Dek. Nah, ini inti khotbah saya adalah begini, maka sejak saat itu, ya, not exactly I know, ya, tapi dalam bahasa yang lain dikatakan from that hours, jadi sekitar itu, bahkan saya berani katakan at once, gitu. Pokoknya dia sadar tidak sadar, tapi sebetulnya kuasa Tuhan itu sedang mengalir. Nah, the most important thing sometimes pada saat kita dijawab oleh Tuhan, kita nggak tahu ini secara exactly presisi kapan. Itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah meneguhkan hati kita, yaitu iman yang ditanam oleh Tuhan. Lihat, Alkitab bilang begini. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Nah seringkali pada saat kita dalam satu proses untuk disembuhkan, terima keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan, hati kita tuh suka mendua, in between. Ini gimana sih nih Tuhan? Udah 3 bulan minta jodoh sama Tuhan, kayaknya belum ada nih, aneh. Kemarin masih kelihatan jelas, sekarang udah hilang lagi. Gitu. Tapi Anda tetap masih melanjutkan doa itu. Kenapa saya katakan doa itu? Coba Anda lihat di ayat yang ke-21. Alkitab katakan karena katanya dalam hatinya, oh it's about praying. Katanya dalam hati. Tapi saya mau katakan buat Anda, bagaimana kita bisa tahu bahwa dia berkata dalam hati? Tentunya being recorded by Matthew. Matius itu menanya ini perempuan. Bu, kenapa sih kok bisa sembuh?
what were you doing? Apa yang sedang kau kerjakan in the past? Dia bilang, enggak, Papa. 12 tahun hartaku sudah habis. I'm doing nothing. Aku cuma bilang dalam hati. Ini yang penting. Hatimu beres, hidupmu pasti beres. Setuju nggak? Kalau hatimu beres, hidupmu beres. Jadi dia cuma bilang dalam hati. Kalau saya khotbah dalam hati, Anda nggak akan ngerti. Dan Anda bilang, oh ini roh lawan roh nih. Terus Anda dengar dengan hati. Pasti keluar beda semua nih. Pendeta ngomong apa? Nggak tahu, cuma hati saya yang tahu. You apa? Ya nggak tahu juga, hati saya yang tahu. Jadi it's about praying. So, doa itu penting. Hubungan dengan Tuhan penting. Amin. If you know, atau if you will know about your life, banyak berhubungan dengan Tuhan. Saya acap kali bukan, ini my time, jam 3, selalu dibangunin Tuhan, selalu. Deng gitu. Padahal nggak bunyi itu lonceng, tapi karena saya tidur tepat di depannya itu lonceng atau jam, itu jam 3, tek. Saya bisa. Dan itu bukan puluhan, ratusan kali. Dan ternyata di dalam ratusan kali itu Tuhan mengajak saya itu berkomunikasi. He tells me what he is about to do. Dia memberitahukan kepada saya apa yang akan dia lakukan. And the second one, he tells me what to do. Dia memberitahu kepada saya apa yang harus saya lakukan. Gitu. Dan ternyata ketika selama saya tetap ikuti aturan main itu, beres. Nah, sometimes hati ini yang suka goyang. Bilang sama anak saya, mana itu? Mana anak saya? Itu. Tadi malam Tuhan ngomong sama Papa. Langsung tuh. Bukannya gitu, apa? Rata-rata keluarga saya gitu. Tadi malam Tuhan ngomong. Dia ngomong apa? Dari mukanya ketahu deh. Ngomong apa? Karena dulu-dulu gini. Tadi malam Papa ngomong sama, Tuhan ngomong sama Papa. Oh iya Pak, ngomong apa? Pria yang berjalan dengan engkau hari ini bukan jodohmu. Mukanya berubah. Makan dilepein. Kok kamu gak makan lagi? Ini capek deh kalau gini-gini. Dia ngomong langsung sama Papa. Langsung. Dia sia biar Papa dihukum seberat-beratnya. Betul gak? Kok dia gak ngomong sama aku? Nah itu masalahnya itu. Kamu gak punya hubungan baik dengan dia. I am his servant. Ya. Jadi aku harus bagaimana? Papa juga gak tahu bagaimana. Pokoknya dia cuma ngomong. Pria yang sekarang bersama dengan kamu, itu not your future husband. Jadi gak enak nih makannya. Gak enak gemuk. Saya bilang terserah. Mamanya di tengah. Mamanya cuma lagi bingung bela mana nih. Dia lihat bapaknya, suaminya. Dia lihat anaknya lagi, kesian. Ya udahlah ikuti aja. Anak saya bilang, Mama ngomong enak gitu. Mama udah dapat suami. Aku belum. Ternyata di belakang saya baru ngomong. Saya baru tahu. Betul Di? Bahwa pria itu bukan seiman dengan dia. Yang kedua, pria itu kalau malam minggu nggak pernah datang ke rumah saya.
Saya mau isep itu darahnya, saudara. Dia cuman kirim 4 bodyguard. Hah? Kayaknya kurang diajar itu. Datang dengan Range Rover, Land Rover, truk. Semua pakai apa? Pakai apa tuh? Uniform gitu. Apa namanya? Safari. Terus anak saya keluar, apa? Terus saya mau kemana? Mau pergi. Sian gue pakai celana pendek. Mau kemana kamu? Mau jalan. Ini apa-apa dulu. Saya mau tanya gitu, mana cowoknya mana? Masa lu pacaran sama Land Rover? Baru dia tunggu di situ. Di special restaurant. Dan makannya dari sini ke sini. Dia di situ, anak saya di situ. Setelah selesai baru dia cerita. Makan. Udah. Walaupun saya buka aja. Ya, enggak apa-apa ya. It's okay. Walaupun dari keluarga yang mana. Ayahnya adalah salah seorang, ya katakan keluarga konglomerat Indonesia. Tapi Tuhan gitu loh. Dia tahu saya hambanya. Ujung-ujungnya nanti yang nikahkan saya. Karena anak saya selalu bilang, Papa, pokoknya waktu aku menikah, Papa harus antar aku sampai di altar. Oh, oke. Sama kan itu dengan orang lain, betul. Nah, sampai di sana, Papa harus serahkan aku ke Papa. Hah? Papa nih jalan sama kamu nih, jalan, neng. Terus sampai di situ, nah Papa sekarang serahkan aku ke Papa. Nah, gue kan nama lo di sini. Nah, Papa beda fungsi langsung ke sini. Terus Papa angkat tangan aku, serahkan ke Papa. Udah gila kali ini semuanya. Oke, terus Papa antar aku di tangan suamiku. Terus Papa naik ke atas. Ngapain lagi? Papa khotbah. Jadi kamu punya Papa 3 dong. Nah, saya tahu itu. Maka itu saya bilang, nanti saya antar kamu. Nanti Papa serahkan itu ke Tuhan. Ya mana mau Tuhan, kalau enggak sesuai dengan pilihannya. Anda boleh berpikir Anda bisa menikah, ya, baru 8 yang tepuk tangan yang lain. Siapa di sini bilang, oh jodoh itu dari Tuhan, who told you that? No. Belum tentu. Itu contohnya. Bisa aja dia bilang, aku tolak dalam nama. Nah, dia gak berani bilang Yesus. Karena Yesus yang suruh kan. Aku tolak dalam nama Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Banyak orang menikah tidak menurut jodohnya Tuhan. Banyak. Ujung-ujungnya baru. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Udah apa? Artis nih. Memang itu bukan jodoh dari Tuhan. Terus saya jawab, kan dari dulu saya ngomong. Pak Pendeta kalau udah begini jadi bagaimana Pak Pendeta? Bilang Tuhan Yesus ampuni saya. Tuker jodoh saya. Non. Sama siapa non? Mau ditukar sama siapa? Firman Tuhan bilang kok. Betul gak? Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Jadi bagaimana dengan nasib saya? Nyanyi non, ya nasib, ya nasib. Jadi anak-anak muda di tempat ini yang belum menikah. Ya. Seperti wanita ini yang meneguhkan hatinya. Amin. Enggak. Boleh Anda bilang itu kaya, kayak keren, kayak ganteng, kayak udah. Yang dari Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Mungkin jodohmu seorang singer, Anda lihat di panggungan. Ku mau selalu bersyukur, bab cintaku padamu takkan pernah berubah, hatiku percaya. Mungkin Anda bilang, norak banget nih.
Begitu pulang dia ambil dia punya motor tahun 1969, bos. Anda nungguin, udah sayang, udah nyala belum? It's okay lah. Kelihatannya begitu ya Pak. Saya senang juga lihat Bapak ini. Ngangguk terus. Ya. Apa dulu waktu menikah pakai motor tahun 69? Iya ya. Saya juga waktu awal nikah syusyah, bukan susah. Syusyah. Jadi syusyah sangat-sangat susah. Tuh tanya istri saya korbannya tuh. Sampai dia kali gini waktu habis nikah saya ajak ke kos-kosan. Dia mungkin bilang gini, kapan sih kayaknya, kapan sih. Dia minta saya jadi hamba Tuhan, Tuhan perkenankan saya jadi hamba Tuhan. Begitu saya jadi hamba Tuhan, saya bilang, lo kan yang doa buat gue. Gue keluar dari pekerjaan 100% melayani Tuhan, kan lo yang minta. Dia bilang, iya, cuman gue gak sangka sampai begini kok. Parah banget ya. Makan Indomie berdua, anak lahir gak berubah, tetap kita jadi bertiga. Telurnya 1 bahagi 3, nongol lagi anak 1 berempat, telurnya tetap 1 bagi 4. Gue bilang itu resiko hamba Tuhan, nangis Pak. Ya di atasnya nangis, kejejer, saya nangisnya kejejer. Tuhan, saya ngomong itu, satpam datang jam 3 pagi. Tolong kasetnya matiin Pak, saya bilang kaset. Hujan-hujan dia ngomong gitu, saya bilang Tuhan ini penghinaan, Tuhan tolong kau rubah ekonomiku, nasibku kau rubah, Tuhan rubah. Dia rubah hari ini. Saya bilang saya mau di tempat kos-kosan, cuman bayaran tiap bulan berat buat saya karena saya nggak punya gaji lagi. Saya keluar dari pekerjaan, tolong dong Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak pernah ngomong, tolong dong Tuhan, kurang. Tolong Tuhan, tolongin saya, tolong dong, tolong gitu. Berarti emang benar-benar minta tolong. And I testify today, he that who juga Tuhanmu begini. Kelihatannya pakai Ferrari bos, cuman pinjam. Bohong lah. Kelihatannya kaya, tapi KDRT. Dia udah bukan RT, KDRT. Nanti saya bilang sama anak saya, just cut him off. Amin tiap sampai. Tidak apa-apa. Mau kemana nih? Katanya bilang mau, belum diputus-putusin. Nah, nanti aku mau ngomong. Enggak usah pakai nanti, langsung aja. Karena Yesus selalu straight to the point. Jadilah anak-anak Tuhan juga yang straight to the point. Dengan dosa straight to the point. Kalau udah gak mau bersekutu, udah gak mau bersekutu. Biar dia mau kaya, kayak keren kayak. Tapi saya mau katakan buat Anda, kalau benar-benar tidak, ya di atas tidak, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Satu hari dia datang pada saya, Pak, kenapa? Udah putus. Saya yang sedih. Kamu lakukan, hatiku damai nih Pak, damai. Kadang-kadang aku mau bersaksi sama Papa, kadang-kadang dia gak datang. Janji dia gak datang di restoran itu. Dia cuma sendiri, karena restorannya khusus. Untung dia gak nyanyi, di malam yang sesunyi ini, aku sendiri. Lihat lagu rohani gak ada yang begitu. Rohaninya, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Sehingga akhirnya itu S1. Hari ini dia di S3, teologi dan sudah khotbah di mana-mana. It's much better. Itu jauh lebih baik. Nah, orang-orang datang, halo, dia bilang, no, aku mau yang dari Tuhan. Terus dia tanya sama papanya, ini dari Tuhan bukan? Foto lagi. Ya, oke, siap. Ini lebih gede nih. Thank you. 10 menit. Saudara, dan dia hidup berbahagia.
Anak saya yang satu juga hidup berbahagia. Kuncinya cuma satu, punya hati yang teguh, dan inti daripada semuanya adalah mampukah saya dan Anda di ruangan ini untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan selama saya dan Anda mampu memalingkan wajah Tuhan kepada kita. Itu yang benar. Halo, lihat ayat 22, baca sekali lagi. Yang paling awal, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia. Kalau kata berpaling berarti sebelumnya punya arah pandangan yang berbeda. Amin. Tapi begitu dia jamah, Yesus langsung berpaling. Ini yang benar. Apakah saya dan Anda mampu membuat Yesus berpaling kepadamu? That's the point. Apakah kehidupan saya dan Anda mampu membuat Yesus berpaling kepada kita? Dan kalau dia sudah berpaling kepada kita, dengar baik, Anda akan mendapatkan pertolongan yang pertama. Boleh ada miliaran orang, tapi kau sudah melakukan itu. I don't know, apakah dengan pujianmu? Jadi kalau nyanyi di gereja, hati-hati. Amin. Kemasan besok, cintamu. Hati-hati itu. Nah, di sini ada malaikat Tuhan. Malaikat nanti sepakat terus kirim itu video ke atas. Dan Tuhan, ini siapa nih? Akan pernah berubah. Hatiku percaya. Terus merancang. Ambil itu apa namanya nih, handphone. Masih setia apa ginaniku. Tok, tiba-tiba ada film porno di sini. Masih setia, setan gitu, iblis gitu. He cannot read your mind. Iblis, dengar baik, dia nggak bisa baca pikiran. Yang dia lakukan adalah menggoda pikiran. Ambil tuh handphone, ambil. Capek ya dengan khotbah, capek ya, bosen. Coba kau cek lagi, cek and recheck. Coba lihat WhatsApp ada apa. Mulai, tek langsung. Wajah temen kali, terus hai. Mulai kita tergoda iblis. Anda jangan pikir bahwa di gereja nggak ada iblis, banyak. Nah itu iblisnya ada berapa tuh? Belum yang lagi pegangan tangan terus tiba-tiba firmannya memang menjamah kalian berdua. Terus kayak saya bilang pernah 2 hari yang lalu. Suami istri di ruangan yang hendaklah satu hati, langsung di sini. Suaminya, kenapa emang kok gue? Itu firmannya buat lo. Ya kan buat lo juga. Ribut di situ. Begitu salaman terus dia, Pak, Bapak lagi khotbah nih ribut. Terus saya mau tanya, terus lo bilang sama gue supaya gue terlibat di dalam keributan itu. Dia bilang suami saya nggak terima Pak. Terus kamu bagaimana? Iya saya juga bilang sama dia, ribut lagi depan saya. Saya bilang Tuhan Yesus, dengarkan baik. Selama Anda bisa membuat Tuhan berpaling dari nggak bisa apa-apa. Bahkan ponakan saya itu kalau multiple choice tuh, 1, 2, 3, 4 dia nggak bisa jawab, terus langsung Tuhan Yesus tolong dong. A, B, C, apa D, karena ini banyak pancingan Tuhan dan jebakan. Umur 12 tahun, dari kecil, dari usia 2 tahun itu, mama saya selalu ajar dia, selalu berdoa buat dia. Dan dia sekarang menjadi di satu sekolah yang dipenuhi juara-juara dari seluruh Jakarta, di sekolah itu, dan dia yang paling juara. Kalau dia udah nggak bisa itu saudara, bukan cap cip cup, tapi malam itu jam 10 dia selalu nyanyi buat Tuhan. Dia selalu berdoa buat Tuhan 1 jam dia berdoa. Tiap hari anak sekecil itu. Ya. Apa namanya itu, berkelahi dengan waktu. Iwan Fals ciptakan lagu itu. Dan dia penggemar berat saya. Mungkin dia ada di sini. Dia penggemar berat saya. Dia panggil saya papa bukan om. Dia anak daripada adik saya. Dan dia selalu bilang, Papa Wan, Tuhan Yesus baik ya. Iya, Papa Wan kalau aku nggak bisa bagaimana? Belajar. Nah,
Papawan kalau aku udah belajar terus tiba-tiba ada pertanyaan yang menjebak, minta kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang dulu, saudara dulu, waktu dia masih kecil, aduh parah. Ditanya, Adam dan Hawa tinggal di taman, dia tulis Taman Ria Monas. Jadi sampai ibunya kesel. Mama saya bilang gak usah kesel karena dia gak tahu. Dia cuma tahu satu taman, Taman Ria Monas. Kau yang harus mengajarkan dalam Tuhan. Sekarang kalau pertanyaannya begitu dia tanya sama Tuhan. Dia berdoa. Orang lihat seperti orang bodoh ya gitu. Atau orang yang terlalu fanatik. Tapi dia dalam nama Yesus. Yang mana yang harus kupilih itu? Darah Yesus. Tiba-tiba seperti ada suara C. Dia tulis C. Dan tiba-tiba menang aja. Ini betul. Dia dapat selalu tiap ujian berapa? Berapa? Ini ponakan istri saya, 100. Dia selalu mampu untuk apa? Untuk memalingkan wajah Tuhan ke dia. Anak sekecil itu, kelihatannya kita udah lebih tua dari dia. Saya yakin dan percaya, kalau saya susah juga begitu. Yesus, Yesus, kasih muka yang benar-benar sedih. Kau berarti bagiku. Dia tampung air matamu di tempat yang sempurna. Supaya saya dan Anda ditolong oleh Tuhan. Maka sembuhlah perempuan itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Aduh saya senang juga sama anak ini luar biasa. Baru saya bilang mari kita dia udah berdiri saudara luar biasa ya. Ini kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua kau diangkat lebih dulu. Ya, jangan lupa ingat-ingat juga. Om, naik om gitu ya.